Kasus ini terungkap pada tahun 2006 dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi penduduk sektor 36, serta gua berani jamin bahwa kalian akan carut-marut melihat ending dari film yang memilukan ini. Film ini sendiri berjudul Sektor 36, merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata mengenai teka-teki kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di India. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Enjoy the movie. तो खेलते हैं सब बनेंगे करोड़पति। Posed the famous song. सर मुझे लगता है ऑप्शन 2। Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Prem. Prem kecil yang bekerja di toko daging milik pamannya bernama Jerry. Dan Jerry bukanlah seperti paman konvensional pada umumnya yang menyayangi keponakan, melainkan Jerry melakukan kebiadaban dosomi kepada Prem yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Ini pun membuat Prem telah murka, lalu menghabisi sang paman dengan cara memutilasinya. Bahkan Prem kecil memakan daging dari pamannya sendiri. Beberapa tahun pun berlalu dan Prem kini telah tumbuh menjadi pria dewasa dan saat ini menjadi asisten rumah tangga di sebuah rumah orang kaya yang jarang menempati rumahnya. Dan karena itulah Prem berlagak seolah menjadi pemilik rumah tersebut, seperti memakai pakaian mewah milik sang majikan. Dan Prem selalu menghabiskan waktu dengan menonton acara film favoritnya, yakni Wants to be Millionaire. Selesai menonton acara favoritnya itu, kini Prem berjalan menuju dapur, mengambil sebilah pisau, menuju ke atas loteng, dan ternyata di sana sudah terdapat seorang mayat perempuan yang siap dicincang-cincang. Keesokan harinya seorang polisi berpangkat bernama Ramcharan menjelaskan kepada putrinya bahwa di dalam hukum Newton terdapat aksi dan juga reaksi yang berlawanan arah. Dan sebagai contohnya adalah di saat senjata ditembakkan, maka aksi peluru yang ke depan akan memberikan reaksi dorongan recoil ke belakang. Hukum aksi dan reaksi ini juga berlaku pada sistem kepolisian yang intinya sekeras apapun bawahan bekerja, sejujur apapun bawahan bekerja, jika sistem menolak maka tidak akan pernah ada gunanya. Dan oleh sebab itulah Ramcharan tidak pernah mau menentang sistem demi keberlangsungan karir dan juga hidupnya. Yang mana hal itu pun dia buktikan. Ramcharan hanya menerima kasus yang mempunyai keuntungan dan mempersulit kasus orang miskin. Tatkala seorang pria tua melaporkan tentang anaknya Tumpa yang telah hilang beberapa hari, bukannya membantu, tapi Ramcharan malah menyalahkan sang pelapor dengan alasan telah lalai menjaga anak. Waduh, kayak polisi di mana tuh? Ramcharan pun menyuruh pria tua itu untuk menempelkan brosur anaknya yang hilang pada papan pengumuman, yang ternyata di papan ini juga telah banyak sekali kasus orang hilang namun tidak pernah dikerjakan oleh pihak kepolisian setempat. Beralih kepada sekumpulan anak-anak yang tengah bermain baseball, dan Ali diminta oleh temannya untuk mengambil bola baseball yang jatuh ke dalam selokan. Di sana Ali menemukan kerangka tangan manusia.
Singkat cerita, tibalah Ramcharan beserta anak buahnya ke lokasi penemuan kerangka tadi. Tapi lagi dan lagi mereka partai coklat ini mengatakan kepada masyarakat bahwa kerangka temuan Ali hanyalah kerangka tangan monyet, dikarenakan percuma saja untuk mendalami temuan ini jika tidak ada uangnya, yang nantinya ujung-ujung akan ditolak oleh sistem. Pada malam harinya selepas Ba'da Isya, Ali diminta oleh sang ibu untuk membeli beberapa butir telur, dan di dalam perjalanan menuju kedai itulah Prem telah berada di sana dan memancing Ali menggunakan kue coklat yang berujung Ali langsung diculik oleh Prem. और वर्दी भी हाँ सिर्फ पिक्चरों में होता है कुछ देर तेरे साथ खेल पुलिस भी कुछ दिन तहकीकात करके कितना सुंदर बच्चा था पैदा हो जाएगा कि तेरी फोटो किसी दीवार पे टंगी हो. Bayangan pilu yang telah dijabarkan oleh Prem membuat Ali semakin ketakutan dan tiba-tiba Ali langsung dihabisi oleh Prem. Ali yang malang pun kini telah dijadikan sup oleh Prem, dan sebagian organ tubuh Ali yang lain diperjualbelikan kepada Jote di sebuah situs pasar gelap. मैं इतने टाइम से फोन कर रहा हूँ मुझे बुलाते ही नहीं है कि तो देखें. Dan Prem yang sudah terbiasa melakukan bisnis ini pun menjanjikan uang dari penjualan organ Ali akan dikirim minggu depan kepada istri tercinta Prem yang berada di kampung halaman. Keesokan harinya kita pun diperkenalkan kepada seorang bapak-bapak bernama Basi. Dia merupakan pengusaha sukses sekaligus majikan Prem dengan segala gurita bisnis yang dia punya. Dan tidak lama kemudian dia menghubungi Prem bahwa dia akan kembali esok hari ke India, dan dari percakapan telepon inilah dapat diketahui bahwa Basi merupakan otak dari hilangnya puluhan bocil. Dan Basi juga meminta kepada Prem untuk menghubungi seorang kupu-kupu malam bernama Chamki, yaitu langganan PSK yang biasa menemaninya ketika Basi jauh dari sang istri. Kembali kepada Prem yang sangat bahagia akan aksinya selama ini, tatkala Prem lalu mengingat wajah dan juga nama para korban yang pernah dia habisi. Dari tindakan Prem yang tidak mengenal rasa takut dan juga rasa bersalah, maka dipastikan Prem bukanlah manusia normal pada umumnya karena memiliki kelainan. कालीचरण पांडे जी को क्या नहीं आता था? Just like a tiger shark. Beralih kepada Aibda Ramcharan beserta keluarganya yang akan menghadiri acara perayaan tahunan, dan di sana Ramcharan bersama bawahannya berperan sebagai figur komedi yang diagadakan. Lalu tidak lama kemudian di belakang panggung itulah Ramcharan didatangi oleh orang tua kupu-kupu malam tempo hari, yakni Chamki yang telah hilang selama beberapa hari. Orang tua Chamki telah menjelaskan panjang kali lebar, namun Ramcharan seperti biasa acuh tidak acuh dan enggan untuk membantu orang tua Chamki. Alhasil orang tua Chamki ini pun mengatakan bahwa Anda digaji untuk melayani rakyat, dan jika yang hilang itu merupakan anak Anda, barulah Anda akan mengerti rasanya kehilangan. Dan benar saja, Prem telah hadir di sana mencari korban selanjutnya bersama Chote, rekannya yang bersiap di mobil ambulan untuk membawa korban. ये आपका काम है, इसलिए आपको सैलरी मिलता है. मेरी बेटी को कैसे लाया? तू देता है? Ramcharan yang teringat akan putri tercintanya ini pun mendatangi istrinya, lalu memarahi si istri karena si istri membiarkan anak mereka ke toilet sendirian. Dan apa yang ditakutinya pun telah terjadi tatkala Prem telah berhasil membius dan menculik putri Ramcharan.
Nasib baik masih berpihak kepada Ramcharan dikarenakan dia melihat pria bertopeng membopong putrinya dan Prem terpaksa meninggalkan target lalu melarikan diri. Ramcharan yang tidak berhasil menangkap pria bertopeng pun dimaki habis-habisan oleh istrinya. Dan disinilah Ramcharan baru mengerti serta memahami rasa sakitnya jika keluarga tercinta diculik oleh orang lain. Maka Ramcharan mendatangi rumah ayah Chamki dan mengatakan, datanglah ke kantorku esok hari dan aku akan buatkan perintah laporan penyelidikan. Keesokan harinya beralih ke rumah seorang konglomerat ternama dan ketika Vivan, putra mereka akan menaiki bus sekolah ini pun tiba-tiba saja diculik oleh dua orang pengendara motor yang membuat gempar satu negara dikarenakan Vivan merupakan anak dari orang paling kaya. Sementara itu Ramcharan telah berhasil membuat laporan hilangnya Chamki dan dari hasil keterangan yang ada diketahui Chamki diantar oleh bajai langganannya menuju rumah basi yang beralamat di sektor 36. Singkat cerita, Ramcharan menemui Basi di rumahnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Namun belum sempat bertanya, Ramcharan terkejut tatkala Basi menunjuk ke televisi sembari mengatakan bahwa Rastogi yang merupakan atasan dari Ramcharan merupakan teman baik Basi. Dan benar saja sesaat kemudian Ramcharan menerima telepon langsung dari Rastogi yang menyuruh Ramcharan agar jangan pernah mengusik Basi lagi ke depannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pengaruh sang majikan, maka membuat Prem sedikit mentertawakannya. जाती है वही जानता है नहीं मेरी खुद की बेटी है 6 साल की गांव में Ramcharan pun langsung menuju Polda dan di sana dia melihat banyak wartawan yang meliput kasus penculikan Vivan sang anak konglomerat. Rastogi pun sekali lagi mengingatkan kepada Ramcharan agar jangan pernah mengusik Basi lagi dan menyuruh Ramcharan untuk menutup kasus hilangnya orang-orang yang tidak berkepentingan. Ramcharan yang telah kembali ke polsek tempat dia memimpin dan berdinas. Di sana dia memeriksa ponsel milik supir bajai yang ternyata ada panggilan masuk atas nama Prem, asisten dari Bapak Basi. Singkat cerita, Ramcharan pun kembali ke Polda dan menerangkan hasil interogasinya atas supir bajai kepada Rastogi bahwa ketika supir bajai hendak menjemput Chamki setelah beraselole dengan Basi, bukan Chamki yang keluar melainkan Prem yang meminta serta menyuruh supir bajai untuk membuang handphone milik Chamki ke dalam sungai agar tidak ada yang bisa mengetahui. Dengan kata lain, jelas-jelas Prem terlibat dalam kasus hilangnya Chamki dan Ramcharan ingin menahan Prem serta menginterogasinya. Namun meskipun seluruh bukti serta fakta yang ada telah tertuju kepada Prem, bukannya mengapresiasi bawahannya, tapi Rastogi malah membiarkan skors jatuh kepada Ramcharan. कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है ना? नौकर पकड़ा गया तो मालिक अपने आप पकड़ा जाए, आभारी है. Beberapa minggu kemudian masih di dalam hukuman skorsnya, Ramcharan tetap melakukan pertemuan kepada Prem secara diam-diam dan Ramcharan mendapati Prem sangat akrab dengan si ambulan yang membawa anaknya tempo hari. Ramcharan beserta Patak bawahannya dari ketinggian mengikuti sopir ambulan tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Chamki dan banyaknya orang hilang. Yang lain memakai cara lama ternyata cukup ampuh dalam membuka rahasia. Sang supir mengaku bahwa dia bersama Prem memang berniat untuk menculik anak Ramcharan di malam perayaan. Tapi si supir ambulan ini diberikan job desk hanya sebagai kurir.
No. Yes. Beralih kepada Kapolda yang bernama Bhupen, dan dia menggantikan Kapolda Rastogi yang telah naik jabatan karena telah berhasil mengungkap kasus Vivan, sang anak konglomerat. Rastogi yang mengetahui Bhupen tidak seperti dirinya ini pun serta mengetahui bahwa Ramcharan masih mengejar Basi, maka dari itu Rastogi menghubungi seseorang bernama Saravan Kumar. Ingat Saravan Kumar, dan Rastogi menyampaikan kepada Saravan Kumar apakah Saravan Kumar ingin maju ke dalam hidupnya. Selanjutnya Rastogi pun menghubungi Basi dan entah apa isi dari percakapan mereka, dan setelah itu Basi menghubungi seorang pria tua lalu memberikan pekerjaan. अच्छा. Beralih kepada Kapolda Bhupen serta Ramcharan yang menuju ke tempat supir ambulan ditahan. Bhupen menyampaikan kepada Ramcharan mengenai sistem di Partai Coklat yang membuat Bhupen telah dimutasi selama 13 kali dalam 10 tahun ini. Dan Ramcharan mengatakan bahwa saat ini dia tidak takut dan tidak peduli dengan sistem dan hanya akan bekerja menurut hati dan juga nuraninya. It is something celebrated twice a year. इसी सिस्टम की सेवा में लगा हुआ था. Sementara itu tampak orang suruhan Basi telah tiba di lokasi tempat sopir ambulan ditahan, dan entah bagaimana caranya mereka dapat mengetahui lokasi si supir ambulan tersebut. Lalu tanpa banyak basa-basi mereka langsung menghabisi dan membawa mayat si supir ambulan. Beberapa saat kemudian Kapolda Bhupen serta Ramcharan telah tiba di lokasi, dan Ramcharan terkejut tatkala tidak mendapati sang supir ambulan yang akan menjadi saksi kunci. Patak, where's your man? Ramcharan pun memarahi Patak yang tidak melakukan tugasnya dengan benar dikarenakan Patak meninggalkan supir ambulan hanya karena urusan perutnya yang kelaparan. Disinilah perbedaan Bhupen ketika Bhupen tetap mengeluarkan perintah untuk menahan Prem meskipun Bhupen tidak mendengar langsung pengakuan dari sang supir ambulan. Singkat cerita, Prem pun telah ditangkap dengan mudah karena Basi, sang majikan yang dia anggap sebagai ayahnya, kini telah kembali ke luar negeri. Prem pun langsung bersujud meminta maaf atas percobaan penculikan terhadap putri Ramcharan yang pernah dia lakukan. Ramcharan pun menjelaskan bahwa dia akan menanya beberapa pertanyaan, namun Prem memohon untuk tidak menanyainya pada malam ini karena acara Wants to be Millionaire akan segera dimulai. Menyadari Prem memiliki kelainan dan sakit jiwa, maka Bhupen serta Ramcharan akan membuat proses interogasi ini seperti Prem sedang menjadi peserta akan acara favoritnya tersebut. Pertanyaan pertama pun dilontarkan oleh Ramcharan mengenai apakah Prem mengenal Chamki dan mengetahui kemana hilangnya Chamki. Bak sedang mengikuti kuis, Prem dengan jujur dan bangga menjawab bahwa dia telah menghabisi Chamki dengan cara mencekiknya dikarenakan saat itu Basi sedang berada di rumah. Lalu Prem meminta Chamki untuk datang ke rumahnya karena disuruh oleh Basi. Chamki pun datang ke rumah Basi tapi tidak mendapati Basi. Lalu Prem mengatakan yang sejujurnya kepada Chamki bahwa Prem jatuh cinta kepada Chamki dan juga ingin menidurinya. Namun Chamki malah mentertawakan Prem, bahkan menghina dengan mengatakan bahwa seorang pembantu pantasnya bercinta dengan pantatnya sendiri. Mendengar hal tersebut seketika membuat teringat akan tindakan dosomi yang dilakukan pamannya di masa lalu ketika Prem langsung menghabisi Chamki dan bercinta dengan Chamki di saat Chamki telah menjadi mayat. Pertanyaan selanjutnya dari Ramcharan adalah kemana jasad Chamki kau buang? Sekali lagi Bak mengikuti kuis favoritnya dengan bangga. Prem mengatakan jikalau dia telah memotong-motongnya. Sedangkan untuk kepala Chamki dia kubur secara terpisah. Diketahui setelah menghabisi nyawa pamannya di waktu kecil, Prem memasak daging sang paman lalu merasakan kelezatan yang luar biasa yang berujung kepada kecanduan dan rasa haus terhadap daging manusia. Dan karena bagian organ dalam tidak bisa dikonsumsi, maka Prem sejak saat itu masuk dan bergabung ke dalam bisnis penjualan organ.
पे हंसने लगी, मुझे कहती अबे पैसे के लिए करती है ना तू ये सब, तू ले पैसे तेरे टुकड़े कर करके. Lalu Kapolda Bupen menanyakan apakah Pak Basi, sang majikan Prem, juga ikut ke dalam bisnis ini. Kali ini nampaknya berbeda dengan Prem, enggan menjawab pertanyaan tersebut dan meminta untuk memberikan pertanyaan lain. कस्टमर को फोन करने के बहाने उसके पीछे गया, सोफे पे बैठ खड़े रखा, घोंट के रखा. Selanjutnya Prem pun menjelaskan motifnya kenapa dia menghabisi puluhan korban, karena mereka hanyalah sampah masyarakat yang tidak mungkin menjadi dokter, insinyur, atau orang-orang sukses ke depannya. Daripada mereka semua hanya menjadi budak yang ujungnya hanya mati mengenaskan, maka alangkah baiknya jika sampai masyarakat ini pun digunakan organnya untuk membantu manusia lain. पानी मिलेगा क्या? Keesokan harinya, sesuai dengan petunjuk yang Prem berikan, polisi pun memeriksa rumah Basi yang menjadi TKP, dan di sana mereka menemukan sebanyak 25 kerangka korban yang terdapat di dalam selokan maupun dikubur. सर गलत जगह कर रहा है. प्रेम सिंह का काम है, इतनी आसानी से थोड़ा आगे करना है. सुन नहीं रहा. Dikarenakan media telah meliput berita ini, tentunya menjadi viral yang membuat seluruh masyarakat mengutuk keras pembunuhan berantai. Bahkan mereka menghancurkan rumah Basi. Menteri Dalam Negeri Ales Mandagri, yang ternyata merupakan sahabat sejati tiga sekawan dengan Basi. Lalu Mandagri ini pun menghubungi kepala polisi India untuk menyerahkan kasus tersebut kepada Rastogi sepenuhnya. Betapa tidak adilnya hidup ini tatkala uang serta koneksi yang dimiliki Basi mampu membuat polisi hormat dan takut kepadanya. तो ये है सच्चाई इस आदमखोर हत्यारे. Rastogi yang memegang penuh kendali kasus ini pun mengumumkan kepada media bahwa Basi dinyatakan tidak bersalah karena kurangnya bukti terhadap Basi, dan Rastogi melimpahkan seluruh kesalahan kepada Prem. Setelah itu Rastogi memecat Ramcharan dari kepolisian karena dianggap dia telah berani menentang sistem. Sungguh-sungguh kebiadaban yang luar biasa. Ramcharan yang telah dipecat ini pun merasakan ketidakadilan atas keputusan Rastogi yang menyatakan Basi tidak bersalah. Maka dari itu Ramcharan meminta izin kepada Kapolda Bupen untuk dapat mengizinkannya menemui Prem. Singkat cerita, Ramcharan menjabarkan tentang Basi, si ayah yang dianggap oleh Prem telah melimpahkan seluruh kejahatan kepada Prem. Ditambah lagi uang penjualan organ yang akan dikirim Cote, sang supir ambulan, tidak sampai kepada istrinya Prem di kampung, dikarenakan Basi telah membunuh Cote. Mendengar dan mengetahui tindakan pengkhianatan tersebut, maka Prem mengatakan kepada Ramcharan agar Ramcharan menemui istrinya di kampung, lalu meminta kaset berjudul Lagu Sepanjang Masa yang dulu pernah dikirim kepada istrinya. Malam harinya Ramcharan yang telah berada di terminal bus menuju ke alamat istri Prem, dan di sana juga telah berada mantan bawahan Ramcharan di kepolisian yang setia, yakni Patak, yang ingin mendampingi kepergian Ramcharan. Namun Ramcharan menolak bantuan Patak karena tidak ingin membawa Patak ke dalam masalah besar. Dia pun kini telah tiba di kampung halaman Prem serta bertemu dengan istri Prem. Ramcharan langsung meminta kaset yang dikirim tempo hari oleh Prem, dan ketika diperiksa, betapa terkejutnya dan tidak percayanya Ramcharan dengan apa yang dia lihat dan dengarkan di scene ini. Kekerasan, pemutilasian, pemerkosaan tidak ditunjukkan pada penonton, akan tetapi sangat jelas di dalam kaset ini bahwa Basi positif terlibat di dalam aksi laknatullah ini. Ramcharan kemudian memberhentikan kendaraan pribadi dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke terminal.
Di tengah perjalanan si kakek serta Ramcaran saling berbincang satu sama lain mengenai pekerjaan mereka. Namun si kakek menyuruh anaknya untuk memberikan sebuah alamat yang ternyata foto Ramcaran lah yang dia tunjukkan. Dan seketika Ramcaran langsung dihabisi secara brutal. Akhir kisah hidup yang tragis bagi Ramcaran yang ingin menegakkan keadilan namun dihabisi oleh atasannya sendiri. 6 bulan kemudian diberitakan bahwa Basi telah dibebaskan dari tuduhan sementara Prem dihukum mati atas kesalahan yang telah dilimpahkan. Sementara itu Polsek tempat dulu Ramcaran memimpin kini telah dipimpin oleh Patak yang telah naik jabatan. Patak memimpin dengan sangat arogan, memaki, menghina bawahannya. Ternyata nama awalan Patak adalah Syarab Kumar dan dialah orang yang telah disogok oleh Rastogi tempo hari untuk memberitahu lokasi Cote, sang supir ambulan, dan dia juga orang yang telah memberitahu kemana dan apa yang dilakukan oleh Ramcaran sahabatnya sendiri. Tampak jelas bahwa tahta jabatan akan mengesampingkan persahabatan. Dan di akhir film kita pun diperlihatkan dengan Bisnov yang membaca surat kabar tentang hilangnya 3 tahanan secara misterius di kantor polisi, dan tentunya Bisnov tahu bahwa ini semua merupakan bentuk dan kuatnya uang dan juga kekuasaan. Tiba-tiba saja rumah Bisnov pun diketuk dan Bisnov tidak mendapati seorang pun berada di luar sana dan hanya mendapati kiriman kaset. Ternyata judul kaset tersebut adalah Lebih Banyak Lagu Sepanjang Masa, alias lebih banyak lagi bukti kejahatan Basi dan juga polisi. Nah guys, foto ini merupakan Prem alias Surendar Ki yang dinyatakan sebagai pelaku utama atas tragedi Nitari yang terjadi di tahun 2006 di India. Dan ini merupakan foto asli dari Basi alias Monender Singh Nander, sang pengusaha kaya raya yang bebas dari tuduhan dan hukuman. Jadi pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini adalah terlepas dari bersalahnya Prem, kita akan fokus kepada polisi yang selalu saja membela orang kaya. Mereka selalu mempersulit orang miskin dalam membuat laporan, bahkan menolak laporan mereka. Menurut hasil survei yang gua lakukan di Perindapan ya, bukan di Indonesia loh ya. Bahkan jika inputnya bermasalah maka outputnya pun juga pasti akan bermasalah. Alias jika masuknya saja menggunakan cara yang tidak benar, maka dipastikan SDM penegak hukumnya pun memiliki kualitas yang sangat rendah. Oke, sekian sebuah film yang gue ceritakan malam ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita yang akan gue bahas. So sekian dari gue, see you next time.